Oke, halo, selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang bibliometric analysis. Ya, terutama kita fokuskan tentang tools-tools yang berkaitan dengan manajemen bibliografi. Bibliografi itu apa? Jadi contohnya jika kita membuat proposal penelitian atau skripsi atau disertasi atau tesis, biasanya kita membuat daftar pustaka, gitu ya. Nah, daftar pustaka itu adalah bagian dari bibliografi. Jadi ada bahan-bahan bacaan yang tidak langsung masuk di dalam tulisan kita atau tertulis dalam daftar pustaka itu. Nah, jadi kalau kita bilang daftar pustaka adalah bibliografi yang terpilih untuk kita citasi dalam suatu naskah penulisan, entah itu proposal, entah itu skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk membuat judul penelitian kita bisa mengumpulkan puluhan sampai ratusan literatur review, gitu ya, literatur ya. Nah, atau bahan bacaan, gitu. Kita bisa entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, kadang itu membuat kita bingung bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara menempatkan di dalam sehingga kita bisa membaca dengan nyaman, kita nggak lupa di mana nyimpennya dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan gitu. Ya, kita bisa ya pakai Mendeley, contohnya kita bisa pakai Zotero atau EndNote gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini kita ingin membahas satu tools yang digunakan dalam bibliometric analysis ya, yaitu tools yang bisa kita pakai mungkin nih jika kita dalam posisi mencari judul penelitian. Kita nggak tahu kita mau mencari novelty apa, kebaruan apa dibandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, kita akan melakukan studi literatur ya melalui jurnal atau paper-paper yang kita kumpulkan gitu. Nah, itu harus kita analisis, kita manage, dan agar kita bisa memposisikan kira-kira penelitian kita itu posisinya di mana dibandingkan dengan penelitian orang lain. Ya, nah kita fokus hari ini dengan satu tools yang fungsinya seperti demikian itu, yaitu dengan FOSS Viewer gitu. Oke, nah sebentar kita persiapkan dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, ini dia FOSS Viewer. Untuk FOSS Viewer sendiri bisa di-download secara gratis ya di Google search saja FOSS Viewer. Nah, FOSS Viewer ini kelebihannya ada kita dapat memvisualisasikan keterkaitan entah itu judul kita atau tema riset kita dengan penelitian-penelitian lain yang risetnya atau tema risetnya hampir sama. Nah, gitu. Nah, ini adalah bentuk FOSS Viewer gitu ya. Nah, untuk pertama ini ada beberapa tombol, yaitu ada network visualization, overlay, dan density visualization. Nah, kita lihat nanti begitu kita udah contohkan satu, baru kelihatan apa gunanya setiap tombol ini. Oke, yang pertama itu kita lakukan create. Ya, create itu kita akan membuat viewer baru ya tentang tema riset yang kita angkat. Bagaimana keterkaitan antara tema riset yang ingin kita ambil dengan yang lainnya. Oke. Oke, di sini ada beberapa. Create map based on your network data, map based on bibliographic data, dan map based on the text data. Oke. Nah, yang pertama kita ingin ambil kita pakai text data dulu. Kita coba ya. Pakai create a map based text data. Oke.
Kita klik next. Nah, sebenarnya di sini kita bisa mengambil data source-nya dari berbagai sumber. Yaitu kalau kita lihat di sini klik dari Web of Science langsung atau dari Scopus, Dimension dan PubMed. Jadi ini yang disupport oleh FOSS Viewer ya. Atau kita bisa dapatkan dari Reference Manager semacam Mendeley gitu ya, semacam Mendeley, EndNote, Zotero dan lain sebagainya. Dan untuk aja kita berangkat dari Reference Manager, kita ya file yang disupport itu adalah RIS, EndNote dan RefWorks gitu ya. Jadi ada hanya beberapa tipe file aja yang disupport gitu. Nah, atau kita bisa melalui API. Nah, mungkin teman-teman bisa mungkin udah pernah mendownload RIS-nya atau EndNote-nya gitu ya lewat API. Misalnya di setiap publisher itu biasanya punya API. Misalnya di Elsevier kita bisa create API filenya untuk mengenerate file atau jurnal-jurnal yang kita tentukan subjeknya gitu. Misalnya tentang kecerdasan buatan, kita bisa search tuh khusus mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan melalui fitur API ini. Oke, untuk contoh saja kita pakai read data from reference manager. Oke, next, kemudian nah, kita cari RIS-nya. Nah, dari mana kita mendapatkan RIS-nya? Nanti ada video selanjutnya ya, di mana kita bisa mengekspor ataupun mengekspor ataupun meng-create file RIS ini, terutama nanti pada saat kita membahas tentang Mendeley. Untuk sementara kita coba pakai yang sudah ada dulu. Oke, kita search dulu. Nah, ini kita coba suatu folder yang dimana sudah tercantum RIS-nya ya, sudah ada RIS-nya ini .ris ya. Nah, kita ambil contoh deh. Satu kita pakai yang misalnya ini. Ini deh. Ya, kita coba ya. Coba oke. Kemudian kita pakai RIS ya. Ini ada EndNote, ada RefWorks, RIS. Nah, sementara kita pakai RIS. Tapi kalau kalian punya filenya misalnya menggunakan EndNote atau RefWorks di sini udah ada. Ya, kita bisa ganti di sini. Pakai all file kita bisa ganti yang lainnya. Contohnya EndNote, kita search di sini. Ini EndNote-nya kita ganti. Oke, sementara kita contohnya pakai RIS dulu. Kita akan next. Nah, kemudian sini kita default aja dulu. Kita pakai field yang dipilih adalah berdasarkan title-nya dan abstraknya. Gitu. Jadi di file RIS ini sudah ada kumpulan bibliografi tentang atribut-atribut paper-paper jumlahnya puluhan sampai ratusan ya. Dan di mana nanti kita mau lihat kesamaannya antara paper satu dengan paper lain. Sehingga kita bisa punya gambaran, kita ingin menempatkan judul riset kita seperti apa di antara riset-riset yang sudah established atau sudah ada. Oke, kita next. Ya, sudah mengekstrak. Oke, biasanya kita pakai default deh dulu. Ya, kita pakai binary count atau full counting gitu ya. Kita coba yang binary count dulu. Kita next. Nah, di sini ada threshold-nya. Jadi kesamaannya. Jadi untuk misalnya kita punya di sini ada 1105 item ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita buat 10 kesamaan, ternyata ada 6 ya, ada 6 bidang yang mempunyai kesamaan di antara 1000 item yang kita bandingkan ini. Coba kita turunkan, ada lebih banyak item yang bisa sama ya. Itu. Nah, jadi kalau kita hanya satu item, ada satu kesamaan, berarti hanya satu kesamaan, kemudian kita jadi nggak bisa melihat tuh keterkaitan tema satu dengan tema yang lainnya. Kalau tema kita naikkan misalnya 2, jadi hanya 148 saja yang terpilih dari 1105 item atau peta tadi. Kalau kita naikkan 3, jadi hanya 63 saja yang memiliki kesamaan
atau kedekatan itemnya, kedekatan dari kesamaan tema risetnya itu. Kita contoh deh, kita ambil misalnya ya ini deh 63 ya. Dan next. Terus dari 63 item itu biasanya defaultnya untuk mencari ke tingkat ketelitiannya ya, atau tingkat dari objektivitasnya, biasanya dia mengambil 60% dari jumlah yang terpilih. Gitu. Jadi dari 63 item tadi, 60%-nya itu adalah 38. Kita bisa naikkan atau turunkan gitu ya. Tapi sementara kita defaultkan saja dulu untuk bisa melihat seperti apa sih hasilnya gitu ya. Next. Nah, ini adalah verify selected item. Ini adalah atribut-atribut yang bisa untuk memperlihatkan sub-sub bagian yang mungkin sub-sub bagian atau sub-sub judul yang mungkin bersamaan. Kita bisa hilangkan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau pilih. Misalnya ini perimeter wave kita tidak membutuhkan, poster kita tidak membutuhkan. Oke, kita bisa pilih tuh yang tema-tema atau sub-sub tema yang kita tidak mau itu muncul di peta yang kita mau buat nanti. Mungkin ini magnet kita pakai, kemudian IEEE, ini kita tidak membutuhkan, ini kita tidak membutuhkan AF system, kemudian LTE dan sebagainya. Udah ya. Nah, jadi makin banyak yang terpilih, tadi misalnya ada 1000, berarti ini ada 1000 juga nih, 1000 verified termnya yang harus kita seleksi lagi. Sehingga nanti hasilnya menjadi lebih spesifik atau lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau terlalu banyak juga nanti kita malah bingung karena petanya jadinya bias, tidak sesuai dengan apa yang kita mau bikin. Gitu. Lanjut, kita klik finish. Oke, kita klik item, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, mungkin kita bisa ganti change-nya pakai black. Nah, biar kelihatan gitu. Tuh, di sini ada. Tadi kan di koleksi saya itu berhubungan dengan V2V communication ya. Jadi dalam V2V communication ini riset yang terpilih tadi sekitar berapa 63 paper itu berbicara tentang congestion controlnya, kemudian efeknya, kemudian beberapa tentang VANET, resource allocation, V2V communication jauh di sini, kemudian tentang V2V ada hubungan dengan V2I communication, kemudian ada beberapa yang berhubungan dengan model, ya. Dan kalau kita klik model di sini ada beberapa model yang berkaitan dengan V2V system, study tentang modelnya itu sendiri, kemudian efek dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peta di mana existing literaturnya. Jadi jika kita ingin membuat studi literatur mungkin tentang V2V communication, yaitu vehicle to vehicle communication, kita bisa melihat dulu kira-kira kita mau menempatkan judul yang akan kita buat itu di mana gitu. Jika kita membuat model, apakah model itu nanti berkaitan dengan V2V system atau berkaitan dengan yang lainnya lagi gitu. Nah, V2V system berkaitan dengan resource allocator dan sebagainya, atau kita mungkin bisa membuat V2V system yang berkaitan dengan platoon vehicle-nya gitu ya, dengan koordinasi antar kendaraan mungkin yang di sini tadinya belum ada, sehingga itu menjadi sebuah topik riset baru yang mungkin bisa mengisi nanti petanya yang ada di sini. Ya, oke, lanjut. Ini adalah ternyata dari apa yang saya sebentar, dari literatur review yang saya baca atau yang saya punyai, saya kumpulkan, ternyata yang mayoritas berada di warna hijau ini ya. Jadi antara range antara 2017 sebelum 2018. Dengan yang kuning ini 2018. Jadi paling baru, banyak literatur review baru berkaitan dengan resource allocation ini. Dan ini bisa berkaitan dengan komunikasi, bisa berkaitan dengan V2V sistemnya, bisa berkaitan dengan tema V2V communication lainnya. Gitu. Jadi kalau kita udah mengumpulkan ratusan literatur, kita bisa search tuh
berapa literatur yang berkaitan dengan yang tahunnya 2018 atau 2020 dan sebagainya. Jadi coba kita ganti ya. Kalau kita ganti ininya jadi 2020 ya. Jadi ininya juga 2020 ya. Oke, 2020 nggak ada ya. Jadi nggak ada yang 2020. Kemudian kita bisa ganti colornya, bisa putih ataupun hitam di sini. Kita bisa ganti juga ini bentuk note-nya bisa menggunakan circle ataupun frame, kotak. Size-nya kita bisa sesuaikan sesuai yang kita inginkan, besar ataupun kecilnya, dan skalanya seperti itu. Occurrence-nya adalah tema berapa banyak tema atau topik ya, berapa banyak topik yang muncul dari judul-judul yang ada pada bibliografi yang kita kumpulkan tadi, gitu. Seperti ini. Oke, kemudian kita lihat density-nya. Nah, kita bisa lihat density-nya. Nah, density tadi sama. Ini adalah sebaran tahunnya ya, sebaran tahun. Ini lebih banyak dari tahun berapa ke tahun berapa. Kemudian ini keterpisahan antara tema-tema VANET dengan V2V communication seberapa jauh. Semakin dekat berarti semakin banyak juga paper-paper yang tadi udah kita kumpulkan ngomongin gitu ya, berbicara tentang VANET dalam tema V2V communication. Mungkin V2V communication berkaitan dengan congestion control tidak terlalu banyak sehingga jaraknya lebih jauh ke sini. Gitu. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, itu adalah contoh singkat ya tentang Fast Viewer. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa melihat ini item-item terpilih tadi ya yang sudah kita tentukan, yang terpilih 32 item. Nah, ini dari sini teman-teman bisa menjadi titik awal untuk melihat kira-kira judul yang ingin teman-teman angkat itu bisa berada di mana atau mengisi kekosongan di mana dari existing literatur. Jadi literatur yang sudah ada, yang sudah kita kumpulkan melalui yang sudah kita kumpulkan di file kita gitu ya, entah di Mendeley ataupun di Zotero, EndNote dan sebagainya. Itu. Oke, saya stop sharingnya. Kita kembali lagi ke sini. Ya, demikian review singkat tentang Force Viewer. Ya. Jadi Force Viewer ini tools yang bisa optimal jika kita gabungkan nanti dengan tools lainnya seperti Reference Manager Mendeley. Nanti kita belajar tentang Mendeley juga. Kemudian nanti ada Publish or Perish ya, di mana nanti kita bagaimana teknik untuk mengumpulkan banyak literatur, kemudian kita gabungkan menjadi satu file RIS. Ya, tadi kan kita sudah uji coba, kita udah punya file RIS-nya gitu ya. Nah, nanti di publish or perish tadi kita lihat, kita belajar bagaimana cara membuat file RIS tersebut gitu. Ya, jadi lewat aplikasi tersebut ataupun bisa juga sih lewat Mendeley seperti itu. Ya. Oke, sekian dulu. Oh ya, salah satu yang tadi belum saya jelaskan adalah kita juga bisa lihat di Fast Viewer tadi ya. Kita bisa melihat juga keterkaitan penulis satu dengan penulis lainnya. Jadi kalian tinggal klik aja nanti. Kalau tadi berkaitan dengan tema risetnya, kalau yang di authors kita melihat keterkaitan dengan autorsnya. Jadi author satu dengan authors dua bagaimana perbandingannya dan lain sebagainya. Oke, seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Share juga video-video dari Ketut Bayu TV sehingga channel saya bisa bermanfaat lebih banyak untuk teman-teman yang sedang skripsi atau sedang menyusun tesis ataupun disertasi. Demikian. See you.